Hai, kembali lagi bersama Topik You. Kriminalitas sangat rentan terjadi di kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu berhati-hati dalam menjalani hidup, terlebih jika kita menemukan orang dengan perilaku yang tidak wajar dan mengarah ke perilaku psikopat. Untuk lebih mengenali dan menghindarinya, topik kali ini akan membahas psikopat tersadis di dunia. Mari kita mulai topik kali ini. Psikopat tersadis di dunia. Albert Fish. Albert Fish berasal dari keluarga yang hampir semua memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Pria yang dilahirkan pada 19 Mei 1870 di Washington DC, Amerika Serikat ini tega membunuh korban dengan mengisap darah korban dan bahkan memakan dagingnya juga. Ini bermula ketika ibunya memasukkan Albert ke sebuah panti asuhan. Akibatnya, ia sering mengalami kekerasan dan penyiksaan. Dan pengalaman buruk itu membuatnya menyukai dan menikmati penyiksaan. Pada tahun 1880, Albert kembali tinggal bersama ibunya. Tetapi, dia tumbuh menjadi seorang penyuka sesama jenis. Karena ibunya khawatir, maka ia dinikahkan secara paksa dengan seorang perempuan bernama Anne Mary dan dikaruniai 6 orang anak. Namun, bukannya merasa bahagia, malah membuatnya berani melakukan pembunuhan sadis. Korban pertamanya adalah seorang remaja bernama Thomas Caden yang berusia 19 tahun. Dia membawa Thomas ke sebuah gedung tua dan melakukan tindakan asusila kepada Thomas. Albert kemudian tega memotong alat kelamin Thomas menjadi 2 bagian, lalu menyiram cairan asam ke tubuh Thomas dan meninggalkan jasadnya begitu saja. Pada tahun 1917, Albert dan istrinya bercerai, dan Albert memutuskan menikah dengan laki-laki. Ini membuat dia semakin gila. Ia sering melakukan hal aneh seperti membungkus dirinya dengan karpet, menusukkan jarum ke perutnya, bahkan ia juga sering menyajikan daging mentah untuk hidangan makan malam. Dan parahnya lagi, ia berani membunuh beberapa anak kecil dan membayar orang untuk menangkap anak-anak untuk disiksa dan dimutilasi. Jeffrey Dahmer. Bukan hanya psikopat, Jeffrey Dahmer juga adalah seorang kanibal. Jeffrey telah membunuh 17 orang di antara tahun 1978 sampai 1991. Selain membunuh korban, Jeffrey juga memutilasi dan bahkan memakan bagian tubuh korban. Jeffrey Dahmer mengungkapkan kepada pihak FBI bahwa bagian tubuh yang paling disukainya adalah paha dan lengan bagian atas. Dan menurutnya, itu merupakan bagian paling lezat dari tubuh manusia karena menurutnya rasanya mirip dengan beef tenderloin. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer termasuk dalam kategori luar biasa dan paling mengerikan sepanjang kasus di negeri Paman Sam. Proses pembunuhan dilakukan dengan membius korban dengan obat tidur dan menusuk kepala untuk mengambil bagian otak korban. Kadang dia memasukkan korbannya ke dalam oven, kadang memakannya, dan kadang pula memasukkannya ke dalam kulkas. David Richard Burkhardt menjabat sebagai tentara selama 3 tahun dan kemudian karirnya berakhir, membuat David merasa sendirian dan berusaha menemukan jati dirinya. Ibu angkatnya meninggal karena kanker dan ayah angkatnya menikah lagi. Ia berusaha mencari ibu kandungnya namun membuatnya merasa marah dan terisolasi, dan dilanjutkan mencari ayah kandungnya namun ia merasa malu karena mengetahui bahwa ia adalah anak yang tidak sah. Ini yang memicunya untuk melakukan tindak kekerasan. David menyerang seorang gadis bernama Michelle Foreman
dengan pisau berburu berukuran besar pada tanggal 24 Desember 1975. Untungnya, Michelle cepat dapat pertolongan dan selamat. Setelah kejadian itu, David pindah ke wilayah kota Yonkers di luar New York, namun aksinya tetap berlanjut di sana. Ia menembak Donna Lauria dan Jody Valenti dengan pistol pada bulan Juli 1976. Lauria meninggal di tempat sementara Jody masih bertahan. Ia tetap membunuh orang asing yang tidak bersalah selama 2 tahun dan bahkan menakuti seluruh kota sehingga David menjadi buronan polisi, dan ia mengancam dengan tulisan bahwa ia akan melakukan pembunuhan lebih banyak lagi sebelum tertangkap. Di dalam tulisannya ia menyebut dirinya sebagai anak Sam. Untungnya, Tommy Zaino menyaksikan serangannya tersebut sehingga dapat membantu polisi untuk mendalami kasus David. Gilles de Rais. Berlatar belakang sebagai pahlawan perang Prancis membuat Gilles de Rais terkenal. Namun, ketika Joan of Arc meninggal pada tahun 1431, karir de Rais berakhir, sehingga membuatnya menjadi gila. Gilles menjadi murtad dan mempelajari alkimia yang merupakan ilmu sesat dan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan yang dilakukan Gilles de Rais terungkap ketika ia diadili karena telah menyerang seorang pendeta saat misa pada tahun 1440. Gilles dituding sebagai pembunuh ratusan anak laki-laki yang dimulai dari tahun 1426. Gilles juga dituduh telah melakukan pemenggalan, mutilasi, nekrofilia, kanibalisme, dan satanisme. Namun, kasus Gilles de Rais ini masih menjadi teka-teki karena menurut pandangan lain, Gilles hanyalah sebagai korban politik dan Gilles dijebak karena tidak ada satupun mayat laki-laki yang ditemukan di kastelnya. Tetapi, tampaknya pembahasan isu pembunuhan berantai yang dilakukan Gilles lebih menarik daripada pembahasan korban politik yang menimpa dirinya. Nah, demikianlah kasus psikopat tersadis di dunia, dan tentunya masih banyak kasus-kasus psikopat lainnya yang terjadi. Untuk itu, kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Sampai di sini topik kali ini. Bye!